Halo Sobat Mager dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Bang Iko yang akan selalu menghibur para Sobat Mager yang hobinya rebahan di kamar. Di video kali ini, Bang Iko bakalan menceritakan live action dari anime yang berjudul Death Note. Film ini dirilis pada tahun 2006. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja jenius yang menemukan buku catatan asing misterius yang disebut Death Note, yang memberikan penggunanya kemampuan untuk membunuh siapapun yang namanya tertulis pada buku tersebut. Oke, tanpa banyak bicara, langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah buku yang bertuliskan Death Note. Kemudian buku tersebut secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang remaja yang bernama Light Yagami. Kemampuan yang ada dalam buku ini, nama orang yang ditulis di buku tersebut, maka orang itu akan segera meninggal. Light menggunakan buku Death Note tersebut untuk membunuh para penjahat yang masih berkeliaran maupun yang sudah di dalam penjara. Kejadian ini akhirnya membuat banyak masyarakat Jepang memanggilnya malaikat keadilan, yang mereka namakan Kira atau pembunuh. Film pun kemudian menunjukkan bagaimana Light Yagami menggunakan Death Note. Dia hanya perlu mengetahui nama dan wajah orang yang ingin dia bunuh. Hanya dalam 40 detik, orang yang namanya tertulis di buku Death Note akan meninggal karena serangan jantung. Scene kemudian berpindah ke Light Yagami bersama dengan kekasihnya, yang bernama Shiori. Sebulan yang lalu, Light mencoba meretas situs resmi kepolisian, dan ia menemukan banyak nama penjahat di sana. Light sengaja menyelidiki salah satu pelaku kriminal yang diduga tak bersalah atas undang-undang ini. Light akhirnya menemukan bahwa penjahat itu memang bersalah. Singkat cerita, saat Light dalam perjalanan pulang, dia menemukan buku Death Note ini. Di dalam buku tersebut, dia melihat bahwa siapapun yang namanya tertulis di buku tersebut akan segera meninggal. Selain itu, pemilik buku ini juga dapat menuliskan lokasi, waktu, bahkan kematian seseorang di dalam buku tersebut. Light yang tidak mempercayai buku tersebut, kemudian menuliskan nama penjahat yang didengarnya di televisi. Keesokan harinya saat dia bangun, ia sangat terkejut mengetahui bahwa penjahat yang namanya ditulis kemarin dilaporkan sudah meninggal dunia akibat serangan jantung. Sejak saat itu, Light pun mulai kecanduan membunuh semua pelaku kriminal. Setelah kejadian itu, dia bertemu dengan dewa kematian bernama Ryuk. Ryuk adalah pemilik Death Note tersebut, yang sekarang dipegang oleh Light. Hanya orang yang menyentuh buku Death Note tersebut yang dapat melihat Ryuk. 4 bulan kemudian, kita diperlihatkan ayah Light Yagami yang bernama Soichiro Yagami. Soichiro Yagami adalah seorang pemimpin kepolisian. Kematian kriminal yang tidak wajar membuat salah satu detektif berstandar internasional tertarik untuk menangkap Kira atau pembunuh tersebut. Detektif itu dikenal dengan nama L. Ayah Light diperintahkan untuk menjadi ketua penyelidik kasus Kira. Di sini L belum menunjukkan wajahnya. Dia hanya berbicara lewat monitor dan diwakili oleh asistennya yang bernama Watari. Setelah itu, Light melihat seseorang yang bernama Lane L. Taylor di televisinya, dan orang itu menyebut dirinya adalah L. Dia mengatakan akan menangkap Kira, tersangka yang dianggap sebagai pembunuh berantai. Light yang kesal terhadap orang tersebut, ia kemudian menulis nama Lane L. Taylor di buku Death Note miliknya. Tentu saja, setelah 40 detik, orang itu pun meninggal karena mendadak serangan jantung. Light pun merasa senang karena ia pikir telah berhasil membunuh L. Namun tiba-tiba di TV terdengar suara L yang asli. L sengaja menjebak Light dengan penjahat yang tadi mengaku sebagai L. Setelah kejadian itu, polisi pun memperketat penjagaan di sekitar Tokyo. Light pun mulai sedikit waspada terhadap sosok L. Lanjut, karena kecerdasan yang L miliki, akhirnya ia berhasil mengetahui kalau Kira adalah seorang mahasiswa. Akhirnya ia pun mengetahui tentang informasi tersebut, karena ia berhasil menghack situs kepolisian
untuk mendapatkan semua informasi terkait kasus dirinya. Singkat cerita, Light pun akhirnya membuat jadwal kematian baru di buku Death Note agar identitasnya tidak dicurigai. Karena hal tersebut, polisi pun dibuat kebingungan karena data waktu kematian yang terus berubah-ubah. Namun karena hal tersebut, L akhirnya mengetahui kalau Kira tidak hanya mampu membunuh seseorang, tapi juga mampu memanipulasi waktu kematian atau mampu menentukan kapan jam, menit, bahkan detik dari kematian seseorang. Scan berganti kepada Light dan Ryuk yang sedang berjalan-jalan. Light pun menyadari kalau ada seseorang yang tengah membuntutinya. Ternyata selama ini Light sedang dimata-matai oleh seorang agen FBI yang bernama Rei Iwamatsu. Singkat cerita, Light pun akhirnya pulang ke rumahnya. Di sana Light mulai menyusun rencana untuk mengetahui nama dari seseorang yang membuntutinya, supaya ia bisa segera tuliskan di buku Death Note. Keesokan harinya, Light dan Shiori pergi menaiki sebuah bus. Mereka pun diikuti oleh Rei Iwamatsu. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba seorang perampok pun menaiki bus tersebut dan berniat mengambil alih bus tersebut. Light yang melihat hal itu, ia berniat untuk menghajar perampok tersebut. Rei yang berada di belakang Light mencoba untuk menahannya karena sangat berbahaya. Rei pun akhirnya menunjukkan kartu tanda pengenalnya kepada Light, di mana di situ juga terdapat nama Rei. Light pun akhirnya berhasil mengetahui nama dari agen FBI tersebut, karena memang kejadian tersebut sudah direncanakan oleh Light. Light kemudian menjatuhkan potongan kertas dari buku Death Note. Perampok tersebut kemudian mengambil potongan kertas tersebut, dan tiba-tiba ia melihat sosok Ryuk di hadapannya. Perampok itu pun terkejut melihat sosok Ryuk dan ia langsung menembaknya menggunakan pistol, hingga peluru miliknya habis. Karena merasa ketakutan, ia pun bergegas turun dari bus tersebut. Tapi tiba-tiba ada mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi. Alhasil ia pun tertabrak dan tewas di tempat. Semua kejadian tadi memang sudah dibikin skenarionya oleh Light di dalam buku Death Note-nya, yang terjadi tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Singkat cerita, Light juga berencana menggunakan Rei Iwamatsu untuk mencari tahu nama agen FBI yang lainnya. Light pun mulai menulis naskah untuk kematian Rei Iwamatsu. Light juga menulis bahwa Rei akan membatalkan janjinya dengan tunangannya dan langsung pergi menaiki kereta. Rei menemukan sebuah dokumen yang berisi beberapa lembar kertas dan alat komunikasi. Alat komunikasi ini digunakan untuk berbicara dengan Light. Kemudian Light meminta Rei untuk menuliskan semua nama agen FBI pada kertas yang ia pegang. Setelah itu, Rei pun turun dari kereta dan dalam waktu 3 detik, dia pun akhirnya meninggal dunia karena serangan jantung. Ternyata Rei Iwamatsu diikuti oleh tunangannya yang bernama Naomi Misora. Semua agen yang ditulis oleh Rei tadi juga meninggal karena serangan jantung. Lanjut, Hatari dan para polisi lainnya akhirnya mendatangi kediaman L. Dan disinilah akhirnya kita diperlihatkan sosok L. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Perilakunya juga sedikit aneh. Dia juga sangat menyukai segala sesuatu yang manis, dan dia dikenal sebagai detektif internasional. L kemudian menjelaskan kecurigaannya kepada keluarga ketua kepolisian, terutama Light, putra dari ketua kepolisian. Mereka akhirnya sepakat untuk memantau aktivitas keluarga tersebut dengan memasang kamera CCTV dan penyadap suara di setiap sudut rumah. Di sisi lain, Naomi Misora yang telah ditinggalkan oleh Rei Iwamatsu terobsesi untuk menangkap sosok Kira. Ia juga melanjutkan penyelidikan dengan menemui Light dan Shiori. Naomi pun semakin percaya kalau Light adalah sosok Kira. Di sisi lain, terlihat L dan petugas polisi yang sedang memantau Light. Pada saat itu, Light sudah tahu bahwa seluruh rumahnya berada di bawah pengawasan. Itulah mengapa dia sedikit berbeda dari biasanya. Beberapa hari kemudian, Light masih tidak menunjukkan aktivitas yang mencurigakan. Dia hanya duduk sambil membaca buku atau makan keripik kesukaannya.
Namun tanpa disadari, Light masih tetap bisa membunuh tanpa diketahui oleh L dan anggota kepolisian. Karena dia memasukkan lembaran kertas Death Note ke dalam bungkus keripiknya. Namun L masih tetap mencurigai Light. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba L menerima panggilan dari Naomi. Di sini Naomi mengatakan kalau ia akan membuktikan kalau Light adalah sosok Kira. Singkat cerita, Naomi akhirnya menculik Shiori untuk memancing Light masuk ke museum. Setelah Light tiba di museum, ia kemudian memaksa Light untuk mengakui bahwa dia adalah Kira, sambil mengarahkan pistol ke Shiori. Namun Light masih tetap tidak mengakui kalau dirinya adalah Kira. Saat Naomi lengah, akhirnya Shiori berhasil kabur. Namun sayang ia harus mati karena ditembak oleh Naomi. Polisi pun akhirnya mendatangi tempat kejadian dan segera menghampiri mereka. Naomi pun langsung menembak kepala dirinya sendiri, alhasil ia pun tewas. Ternyata semua kejadian tadi telah direncanakan sendiri oleh Light. Ia telah menulis skenario di buku Death Note sebelumnya. Dan dengan teganya, Light juga merencanakan kematian kekasihnya sendiri. Semua itu ia lakukan supaya L dan anggota polisi tidak mencurigainya lagi dan merasa kasihan kepadanya. Tidak hanya itu, karena kejadian tadi, Light akhirnya bergabung dengan tim penangkapan Kira. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan persetujuan dari L untuk bergabungnya Light Yagami ke dalam tim penangkapan Kira, sambil memakan keripik kesukaannya Light. Dan film pun tamat. Oke Sobat Mager, itulah dia alur film Death Note. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Masa nonton doang sih gak subscribe? Subscribe ya guys. Hehe. Terima kasih yang udah nonton and see you next video guys. Bye bye.